laksanaan kejang pada neonatus. Nah, kejang merupakan keadaan emergensi yang dapat mengancam jiwa dan merusak otak, dan mengenal kejang menjadi secara klinis ya, menjadi sangat penting karena tadi kalau dia tidak kita tahu ya kejangnya, maka kita anggap bukan kejang, maka akan terjadi kerusakan otak, bahkan mungkin jiwa ya. Jadi mengenal kejang secara klinis ini harus dipelajari, harus diketahui, ya. Apalagi karena kejang pada bayi itu tidak seperti pada orang dewasa. Kejangnya relatif, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu kejang. Nah, apa yang pertama kita lihat adalah waspada terhadap gerakan yang berulang secara ritmik ya, berulang dengan model atau tipe yang sama. Itu mungkin adalah kemungkinan besar adalah suatu kejang. Nah, penata laksanaan kejang juga harus kita lakukan secara komprehensif dengan cepat-cepat mengendalikan kejang. Jangan sampai kejang itu berulang, jangan sampai kejang itu ada ya. Nah, umumnya kita harus memikirkan bahwa kejang itu harus dihentikan dengan segera. Kalau tidak, nanti dia akan memberikan dampak yang lebih berat. Kemudian kita juga harus mencari penyebab. Bukan hanya menghentikan kejang, tapi harus mencari kenapa dia kejang. Sehingga bisa tidak berulang kejangnya. Karena kalau kita hanya menghentikan kejang, tapi penyebabnya tetap ada, maka kejangnya bisa berulang. Kejang adalah perubahan paroksismal pada fungsi neurologis, yaitu perilaku, fungsi motorik, dan atau autonomik. Ya. Definisi ini termasuk temuan klinis yang berhubungan dengan atau tanpa gambaran aktivitas kejang pada pemeriksaan EEG. Jadi pada dasarnya ya, kalau pada bayi baru lahir itu kita bisa lihat kejang ya pada klinis dan harusnya juga di EEG supaya ditahu apa memang betul kejang atau bukan. Kejang dengan EEG-nya, gambaran EEG-nya juga kejang, berarti kita kategorikan sebagai kejang epilepsi, kejang dengan aktivitas kejang pada EEG. Pertama dulu saya mau kasih tahu ya, di bawah 1 bulan itu tidak ada kejang demam ya, nggak ada. Kejang demam itu biasanya kita diagnosis di atas 4 bulan, bahkan kadang ada yang katakan di atas 6 bulan, tapi umumnya di atas 4 bulan kita sudah bisa bilang kejang demam. Di bawah 4 bulan, jangan pernah berpikir kejang demam. Pikirkan meningitis, ensefalitis, mungkin hipoglikemi, mungkin perdarahan intrakranial, ya, bisa gangguan elektrolit, ya itu, atau bisa sigelosis, ya, tapi bukan karena kejang demam. Nah, makanya pada bayi, kalau ada kejang, biasanya langsung bayinya kita minta untuk EEG. Kalau di kejang dan EEG-nya juga jelek, ada gambaran kejang, maka kita katakan kejang epilepsi. Kejang non-epilepsi, bila kejangnya ada secara klinis, kita lihat kejang, tapi kalau di EEG, dia tidak kelihatan sebagai gambaran kejang. Jadi itu kita kejang klinis, kita katakan kejang non-epilepsi. Kejang pada EEG, sebaliknya ya, tapi aktivitas kejang tidak ada, tidak tampak pada klinis, maka kita katakan kejang EEG atau kejang elektrik. Nah, kejang epilepsi, kejang non-epilepsi, kejang elektrik itu harus ditata laksana. Ketiga-tiganya harus ditata laksana. Tapi kalau kita tidak punya EEG, ya kita terpaksa hanya berdasarkan klinis. Apa boleh buat ya. Nah, sekarang kejang klinis ya. Kejang klinis itu insidennya pada bayi cukup bulan sekitar 0,7 sampai 2,7 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada bayi prematur 57,5 sampai 132 per 1000 kelahiran hidup. Kejang
insiden kejang elektrik ya, yaitu kejang hanya pada EEG itu umumnya tidak diketahui. Ini yang klinis. Nah, sekarang klasifikasi kejang ya. Saya mau kita bisa mengetahui dengan seksama yang mana itu kejang ya. Kejang itu secara klinis dibagi atas kejang subtle namanya, ya klinis ya. Kalau gambarannya umum, kejangnya, gambaran wake and wave-nya, spike and wave-nya itu gambarannya umum, bisa ditemukan di mana saja. Nah, apa manifestasi kejang subtle? Ya, kejang subtle itu pada klinisnya adik-adik akan temukan deviasi tonik horizontal pada mata. Jadi kalau kita bilang tonik horizontal, maka mata ini akan bergerak ke satu sisi dan itu terjadi lama sekali seperti strabismus ya, tapi dua-duanya kiri dan kanan. Umumnya pada neonatus cukup bulan. Mata terbuka secara terus-menerus dan terfiksasi umum terjadi pada neonatus kurang bulan. Mata berkedip-kedip itu juga adalah kejang subtle pada fenomena okular atau fenomena mata. Kejang subtle pada fenomena bukal, gerakan oral, bukal, dan lingual, itu dia seperti mengunyah, ya, atau seperti smacking, lip smacking, seperti mau mengisap, tapi kalau dikasih isapan dia nggak bisa ngisap. Menangis atau meringis, ya itu juga adalah bagian dari kejang oral bukal lingual. Berikutnya gerakan alat gerak seperti mengayuh, melangkah, gerakan tangan berputar-putar, serangan apnu sering pada neonatus cukup bulan, ya itu gerakan alat gerak. Jadi kejang ini subtle bisa pada bukal, bisa pada okular, dan bisa pada alat gerak. Berikutnya ada klinis kita temukan klonik vokal. Klonik itu dia ya, nah, jadi ada otot yang klonik yang berulang-ulang ya, gerakan nyentak atau kita sebut jerking ya, terlokalisir, biasanya bayinya tetap sadar. Di dalam EEG ditemukan kejang sifatnya umum. Multivokal, gerakan klonik multivokal, tidak terlokalisir ya. Dia bisa di tangan, dua-dua sama kaki bersamaan, multivokal, secara bersamaan atau berurutan dan tidak beraturan. Nah, disebut non-Nixonian. Tonik vokal yaitu posturing anggota gerak yang terus-menerus, posturing batang tubuh atau leher yang asimetris. Jadi tonik itu dia meregangkan satu otot ya, toniknya meningkat dan lama ya, dia posisikan seperti ini misalnya lama. Tidak seperti tadi ya. Jadi dia tonik vokal. Sedangkan kejang yang umum dan pada EEG justru tidak umum ditemukan, yaitu ekstensi tonik anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Fleksi tonik anggota gerak atas dan ekstensi anggota gerak bawah. Ya, ada deserebrasi, ada dekortikasi, ya. Jadi kalau tadi ekstensi tonik anggota gerak atas dan bawah bersamaan kita sebut deserebrasi. Kalau anggota gerak atas menegang ya, fleksi tonik tapi fleksi, sementara kakinya ekstensi, maka kita sebut dekortikasi. Gerakan yang berkorelasi dengan EEG, fenomena otonomik seperti peningkatan tekanan darah itu akan terlihat lebih umum ya, lebih menonjol. Kejang klinis lain lagi, mioklonik vokal dan multivokal, itu dengan kejang EEG yang tidak umum, manifestasinya kita sebut migrating jerks ya, pada anggota gerak yang terlokalisir baik single atau multiple, dan kejang klinis yang bersifat umum dengan kejang EEG yang juga bersifat umum ya,
itu bisa kita dapatkan pada beberapa gerakan menyentak bilateral atau gerakan fleksi yang sering terjadi pada anggota gerak atas dan bawah. Waduh, ini harusnya ini video ya, tapi sepertinya tidak bisa main ya. Waduh, nggak bisa ya. Nggak bisa linknya nggak nyambung ya linknya. Mohon maaf. Kita lewatkan saja dulu ya. Nah, sekarang apnu, kejang atau bukan kejang ya. Nah, sebenarnya apnu bisa menjadi salah satu manifestasi kejang. Jadi kita jangan lupa bahwa apnu itu bisa saja manifestasi kejang. Atau non-konvulsif apnu. Jadi kalau dia apnu merupakan manifestasi kejang subtle, ya. Umumnya tidak bersamaan dengan bradikardi, tetapi matanya terbuka, tatapannya terfiksasi, dan ada deviasi mata. Itu konvulsif apnu. Ya, kalau non-konvulsif apnu umumnya berhubungan dengan bradikardi. Jadi kalau ada bradikardi, kemudian apnu, saturasi, itu biasanya kejang non-konvulsif. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat kalau dia penyebabnya, ya, penyebabnya apa, dan kemudian kita lihat waktu awitannya kapan. Sekarang kalau ada bayi yang kita curiga hipoksi iskemik encephalopathy. Hipoksik iskemik encephalopathy itu adalah bayi yang lahir dengan asfiksia ya. Jadi kalau ada nanti dari soal riwayat asfiksia dan kemudian pada usia 2 hari misalnya dia kejang, waktu awitannya 2 hari, maka kemungkinan hipoksi iskemik encephalopathy. Umumnya terjadi pada bayi prematur maupun aterem, tapi penyebab dasarnya adalah asfiksia lahir rendah. Ya. Kemudian kalau penyebabnya perdarahan, nah kita tahu perdarahan itu dia biasanya berlangsung perlahan-lahan, ya. Biasanya setelah jumlahnya cukup baru dia bisa buat kejang. Perdarahan intrakranial ini terjadi pada 0 sampai 3 hari bisa, lebih 3 hari pun bisa. Kalau 0 sampai 3 hari umumnya pada bayi prematur, ya. Juga tapi perdarahan intrakranial memang umumnya lebih sering kita temukan pada bayi prematur dibanding bayi aterem, berhubungan dengan vaskularisasi otak yang lebih rentan, ya. Nah, bagaimana kita berpikir bahwa mungkin ini infeksi intrakranial, yaitu kejangnya juga bisa 0 sampai 3 hari atau lebih 3 hari dengan bisa pada bayi prematur, bisa pada bayi aterem. Gangguan perkembangan juga bisa dilakukan pada kejang yang terjadi pada usia 0 sampai 3 hari dan lebih 3 hari, ya. Hipoglikemi umumnya kita temukan pada hari-hari pertama kehidupan, ya, kejang karena hipoglikemi. Jadi kita jarang berpikir bahwa hipoglikemi kalau dia sudah umurnya 10 hari, itu bukan hipoglikemi, biasanya kejangnya karena infeksi ya biasanya. Hipokalsemi juga terjadi pada hari-hari pertama 0 sampai 3 hari atau bisa sampai lebih dari 3 hari. Gangguan metabolik lainnya seperti inborn error ya, kelainan metabolik seperti galaktosemia dan lain-lain, itu juga umumnya terjadi pada 0 sampai 3 hari. Dan sindrom epilepsi bisa terjadi pada awal, bisa juga terjadi pada lebih dari 3 hari. Jadi ini adalah etiologi utama pada kejang berdasarkan onset kejang dan frekuensi relatif kejang. Oh iya, ini belum. Frekuensi relatif kejang di antara semua etiologi itu dikatakan sangat umum. Nanti dilihat di sini ya, atau tidak umum.
Incidence dan outcome ini tadi ya, apa faktor etiologi, bisa asiksia, bisa infak, bisa perdarahan, bisa hipoglikemi, infeksi, inborn error, dan penyebab-penyebab yang tidak diketahui. Nah, untuk gerakan non-epileptik, kejang, lawak, jitteriness, kita harus bisa bedakan. Ini kejang atau jitteriness ya. Jangan sampai kita kasih obat anti kejang, ternyata cuma jitteriness. Ingat tadi, gerakan non-epileptik. Gerakan non-epileptik itu dalam posisi kita lihat kejang, tapi di EEG-nya nggak ada gambaran kejang. Itu kejang non-epileptik. Nah, kalau kita harus bedakan, untuk kejang non-epileptik kita harus bedakan, ini jitteriness atau kejang. Kalau jitteriness, kita tidak perlu kasih obat, ya itu normal. Tapi kalau kejang, kita harus kasih obat. Jadi kalau dia pandangan atau gerakan mata menjadi tidak normal, misalnya dia terhentak-hentak atau terputar bola matanya, berarti bukan jitteriness. Jitteriness itu tidak seperti itu. Itu kejang. Gerakan yang sensitif terhadap stimulus ya bisa didapatkan pada jitteriness. Misalnya orang tiba-tiba ada bunyi alarmnya, dia langsung tangannya, itu mungkin jitteriness, bukan kejang. Ya. Gerakan yang predominan itu tremor. Tadi saya itu tremor. Begini ini jitteriness kakinya, pahanya, ya itu jitteriness. Tapi kalau kejang umumnya klonik. Jitteriness hampir tidak tremor, tidak klonik ya. Kalau klonik itu kelihatan gini. Kalau tremor cuman begini ya, sedikit kayak gemetar. Kalau dipegang dia berhenti, itu jitteriness. Tapi kalau dipegang dia tetap ada kejang, itu bukan. Itu kejang benar-benar kejang ya. Perubahan otonomik tahikardi, ada tekanan darah menurun, ada apnu, ada keluarnya air liur, itu kejang, bukan jitteriness. Nah, jitteriness atau suatu kejang yang non-epileptik ini juga bisa terjadi pada HIE, hipoglikemi, hipokalsemi, drug withdrawal, dan dapat terlihat juga pada bayi. Gerakan non-epileptik lain seperti benign neonatal sleep myoclonus. Itu dia kalau tidur baru ibu bapaknya bilang, dok ini ada kejang. Kalau tidur, kalau bangun tidak. Nah itu biasanya umumnya adalah benign neonatal sleep myoclonus. Itu dia akan menghilang spontan pada usia 3-4 bulan. Katakan pada ayah ibunya ini masih normal. Ya, tapi harus dilihat ya. Dia kalau ada gerakan seperti itu di luar tidur, berarti bukan benign non-epileptic. Ya, bukan benign non-sleep, neonatal sleep myoclonus, bukan. Ya, adalah yang lain. Dia kejang. Nah, kita tahu bahwa kejang, walaupun dia tidak terlihat gangguan pada struktur otak, tapi secara defisit fungsi biasanya terjadi. Oleh karena itu kita harus hentikan kejang secepatnya dengan melakukan pendekatan diagnosis, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dalam anamnesis kita tanyakan tentang kejang, bagaimana riwayat antenatal dan perinatalnya, bagaimana riwayat asupannya, dan riwayat keluarganya. Nah, dalam pemeriksaan fisik kita lihat denyut jantung, jumlah nafas, tekanan darah, ya tanda vital ya, waktu isi kapiler, dan temperature. Sementara untuk pemeriksaan generalis kita lihat usia gestasi, berat lahir, weight for age, malformation yang tampak nyata, penampakan dysmorphic, dan tanda-tanda kutaneus seperti pakomatosis ya, atau seperti ada putih ya. Nah, itu kita pikirkan itu adalah suatu tanda kejang ya, tanda kelainan, sebenarnya kelainan metabolik. Kev-olai ya, kev-olai juga itu tanda warna putih seperti babak tapi putih, itu kita bisa. Dan kemudian anaknya kejang, kita harus USG kepala ulang.
Dalam pemeriksaan fisik, kita periksa tanda vital, pemeriksaan generalis seperti usia, berat badan, berat menurut umur, malformasi yang tampak nyata, apakah ada penampakan dismorfik, apakah ada tanda kutaneus dari vakomatosis atau tidak. Dalam pemeriksaan neurologi, biasanya kita dapatkan hubungan membonjol atau keras, kesadarannya sedikit menurun, tonus ototnya hipotoni atau hiper, kemudian dalam pemeriksaan fundus terlihat korioretinitis. Ada pemeriksaan fisik, bisa kita lihat pergerakan abnormal, ada tidaknya pergerakan mata, perubahan fungsi otonomik, terhentinya pergerakan, dan termasuk frekuensi dan durasi dari pergerakan abnormal. Dalam pemeriksaan sistemik mungkin ada hepatomegali, ya, kalau dia penyebabnya infeksi, mungkin juga ada neurokutaneus. Nah, pemeriksaan penunjang yang wajib kita lakukan adalah darah, hematokrit, bilirubin, dan elektrolit. Itu yang paling sering kita lakukan ya untuk mencari. Lainnya itu bila ada boleh dilakukan. Ini adalah alur tata laksananya. Jadi kalau bayi dengan kejang yang perlu diperhatikan itu tadi gula darah, kalsium, magnesium, elektrolit ya. Kemudian darah lengkap ya, darah perifer lengkap, fungsi lumbar, kultur, dan sudah lihat di sini ada hipoglikemik, kasih dextrose 2 mili per kilo. Makin hipoglikemik kasih lebih 12 mili 12 lebih. Kalau dia hipoglikemi kita kasih tidak hipoglikemi, dia hipoglikemi kasih dextrose. Kalau dia hipoglikemi tidak hipoglikemi kita kasih fenobarbital. Jadi sebenarnya begini, begitu kita bayi masuk dengan kejang itu kita pertama harus ABC dulu. Apapun kondisinya kita harus lihat potensi jalan nafas normal ya, baru kita lanjutkan cek ya gula darah. Kenapa gula darah ya bukan langsung obat anti kejang? Karena penyebab paling sering adalah tadi hipoglikemi. Sementara kalau dia hipoglikemi, dia nggak perlu obat anti kejang, kasih gula saja dia sudah bagus. Jadi nggak perlu obat anti kejang. Tentunya semua obat punya efek samping ya. Jadi kita juga pertimbangkan itu. Dengan harapan kalau dia hipoglikemi kita kasih dextrose, dia langsung bagus, nggak kejang lagi. Tapi kalau dia tidak hipoglikemi, jangan pikirkan hipoglikemi, pikir yang lain. Nah, sembari mau pikir yang lain, karena kita belum tahu apa, dan biasanya lama, maka kita harus kasih obat anti kejang. Begitu mungkin singkatnya ya. Obat anti kejang bisa dikasih fenobarbital dosis lini 1, lini kedua phenytoin, lini ketiga midazolam. Dalam pembagiannya bukan terpisah, tapi kalau lini 1 tidak mempan ditambah lini 2. Lini 2 tidak mempan dikasih 1, 2, dan 3 gitu. Bagaimana dengan diazepam? Diazepam itu obat anti kejang, tapi bukan buat bayi baru lahir ya. Tolong ini diperhatikan baik-baik. Karena diazepam akan menyebabkan depresi nafas pada bayi baru lahir. Jadi tidak digunakan pada bayi baru lahir. Yang digunakan adalah fenobarbital, ya, fenobarbital, kemudian atau phenytoin atau midazolam. Nah, jadi pada masa neonatal yaitu 0 sampai 1 bulan, jika pemeriksaan neurologis normal, maka terapi dihentikan. Ya, jika pemeriksaan neurologis normal. Jadi periksa neurologi secara fisik ubun-ubunnya bagus, tidak ada kejang lagi ya, maka terapi dihentikan. Jika pemeriksaan neurologis terus-menerus abnormal, pikirkan etiologi dan lakukan EEG. Pada kebanyakan kasus mungkin kita perlu melanjutkan fenobarbital, menghentikan phenytoin, dan periksa kembali dalam 1 bulan. Mungkin itu yang bagian dari
kejang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Saya bertanya dulu ya, sudah 2 materi nih ya. Saya bertanya, Nur yang tidak aktif kameranya saya tanya, ya. Kenapa suka nggak aktifkan kamera ya? Deva Putri, Deva, satu kali lagi tolong ketua kelas tolong diperhatikan kalau saya panggil tidak muncul, berarti orangnya tidak ada ya. Deva Putri, 2 kali. Deva Putri. Oke, tidak ada orangnya, tolong dicatat ya, Dek. Muhammad Indar Abidin. Muhammad Indar Abidin. Muhammad Indar. Nggak ada, ya. Tolong dicatat ya, Dek. Farah Diba Alwi. Farah Diba. 2 kali. Farah Diba. Nggak ada. Ya. Sari Natasha. Sari Natasha. Sari Natasha. Tidak ada ya. Tolong dicatat ketua kelasnya. Siapa ya ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa? Tapi dok, atas nama Muhammad Indar dok. Hah? Muhammad Indar ini ketua kelas? Hah? Tapi dok, mohon maaf sebelumnya atas nama Indar Abidin ketua kelas dok, tapi sebentar izin ke WC dok, tapi. Oh begitu. Iya dok. Iya, yang tidak ada bagaimana caranya nih kalau kelas mau berlangsung dengan baik? Alah. Tadi Deva mana ya Deva? Sudah nggak ada ini hilang Deva. Deva, ada suaranya Deva? Halo? Deva ada? Sudah live ya? Deva sudah live? Tolong bisa ada yang lihat, bantu saya. Live ya? Oke. Nurul Afifah Irfan. Nurul Afifah. Nurul Afifah Irfan. Kami dok, ya dok. Ya, oke. Nurul Afifah. Boleh saya bertanya? Kami ya dok. Ya. Materi saya yang kedua mengenai apa ya? Kamu tidak ada, Dek. Ya. Jadi kamu tidak tahu apa materi saya. Sebentar lagi mengajar, maaf. Ya. Oke, ya, Nurul Afifah, lain kali kalau tidak mau mengikuti kuliah, tidak usah join. Ya, belajarlah menjadi orang yang jujur. Kejujuran itu penting untuk seorang dokter, sangat penting, Dek. Ya, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kalian membawa nama Islam, Universitas Islam Muhammadiyah, itu bukan hal yang biasa ya.
Itu luar biasa. Karena Islam itu yang paling utama adalah akhlak. Akhlak yang utama. Pengetahuan kedua. Ya, jadi kalau dalam skill, dalam ranah pendidikan itu ada 3 ranah yang kita lihat, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan attitude ya. Attitude itu akhlak sebenarnya. Dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita mau menjadi panutan, kita mau menjadikan beliau sebagai panutan kita mau jadi Islam yang kafah, kita harus perbaiki akhlak kita. Akhlak kita yang harus kita perbaiki. Salah satunya jujur. Jujur itu adalah hal yang diajarkan Rasulullah pertama kalinya pada manusia yang mau masuk Islam. Ya. Jadi kalau ada manusia, ada orang penjudi, pezina mau masuk Islam, dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya malu masuk Islam karena saya ini pejudi, pezina, peminum alkohol. Gimana saya masuk Islam? Rasulullah, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Judi, zina, nggak apa-apa. Yang penting kamu jujur, tidak berbohong. Jika dia sudah mengiyakan Rasulullah untuk tidak makan berbohong lagi, maka itu yang membentengi dia untuk melakukan semua kejahatan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat ya, kejujuran itu adalah kebaikan utama ya, akhlak utama yang mencegah kita melakukan kejahatan yang lain. Ya, banyak sekali orang pintar tapi tidak baik. Banyak dokter tapi tidak baik. Ya. Dokter yang tidak baik, dokter yang tidak lihat pasiennya. Dokter yang tidak tahu apa, terima duit saja. Ya, tapi tidak lihat pasien, tidak datang tepat waktu. Jadi belajarlah untuk jujur sejak kalian mahasiswa. Mahasiswa itu adalah siswa yang maha, ya, yang ideal, masih idealisme, masih terjaga. Jadi kalau mahasiswa udah nggak jaga diri, bagaimana nanti kalau sudah tidak dalam dunia pendidikan, ya? Oke, kita lanjut saja. Saya lanjutkan dengan materi hipotermi dan hipoglikemi. Saya